Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musridin dengan NIM 21650021. Dalam tugas cyber kali ini kita akan membahas kejahatan-kejahatan dalam cyber dan contoh-contohnya. Oke, kita langsung saja dalam pembahasan. Kejahatan yang pertama yaitu pencurian identitas. Contoh kasus pencurian identitas. Yang pertama adalah pencurian identitas orang lain untuk pinjaman online. Kasus kejahatan pencurian identitas atau menggunakan data orang lain dalam pengajuan pinjaman dana, daring atau online, diungkap tim Subdit 2 Cyber Crime Polda Kalimantan Barat. Tersangka yakni Rusdi Hardanto, 36 tahun, dengan korban sekitar 80-an warga dan perusahaan berbasis aplikasi penyediaan layanan pesawat serta hotel yang memiliki fasilitas fly later. Setelah mendapatkan persetujuan, pelaku menjual tiket pesawat dan kamar hotel menggunakan limit pinjaman dari para korban. Dia menjual tiket maupun kamar hotel dengan harga murah melalui media sosial, ujarnya Mayudi saat gelar perkara di Polda Kalbar Rabu 17 Juli 2019. Untuk info lebih lengkapnya bisa dibuka di link di bawah ini. Contoh kejahatan yang kedua, kasus yang kedua yaitu pemilik identitas asli dari Dokter Gadungan Susanto, buka suara, 2 tahun tak tahu datanya dicuri. Dokter Anggi Yurikno, dokter asli yang menjadi korban pencurian dan penyalahgunaan data oleh Dokter Gadungan bernama Susanto. Buka suara. Dokter Anggi mengaku baru mengetahui tentang pencurian data tersebut pada Juli 2023 saat dihubungi oleh PT Pelindo Husada Citra atau PHC Surabaya, tempat kerja Susanto saat berpura-pura menjadi dokter. Gak kenal sekali, gimana orangnya belum pernah ketemu juga selama ini. Baru pertama bertemu itu waktu saya dipanggil ke Surabaya sebagai saksi. Kaget juga, kata Anggi di Kompas Malam Kompas TV, Kamis 14 September 2023. Untuk info lebih lengkapnya bisa dicek di link di bawah. Contoh kasus ketiga yaitu ilustrasi data pribadi. Wanita 24 tahun dipenjara 66 bulan atas pencurian identitas senilai 51,5 miliar. Polisi Federal Australia atau Australia Federal Police atau AFP mengumumkan seorang wanita berusia 24 tahun dari Melbourne yang ditangkap pada 2019 karena perannya dalam kejahatan pencurian identitas berskala besar. Dijatuhi hukuman 66 bulan dalam kurung 5 tahun 5 bulan penjara. Mengutip laman Bleeping Computer Senin 18 Desember 2022, wanita tersebut mengaku bersalah atas kejahatan yang dilakukan pada 26 November 2021. Untuk link selengkapnya dapat dilihat di link di bawah. Jenis kejahatan kedua adalah phishing. Contoh kasus phishing pertama yaitu polisi buru 1 buronan pembobolan rekening puskesmas Kali Kadiding, Surabaya. Polisi telah meringkuk 3 pelaku phishing rekening box puskesmas Tanah Kali Kadiding, Surabaya. Sebab ketiganya dinilai terbukti menguras saldo dari Kemenkes RI tersebut hingga puluhan juta rupiah. Ketiganya adalah AA 19 tahun, WW 31 tahun, dan SA 51 tahun. Warga Sumatera Selatan. Mereka bekerja sama, menyebar link untuk phishing dan ketiga korban klik aplikasi yang dikirim, seluruh saldonya akan terkuras. Untuk info lebih lengkapnya dapat dibuka di link di bawah. Contoh kasus yang kedua yaitu penjualan link phishing untuk bobol rekening bank. Polda Metro Jaya menangkap pria asal Kalimantan Barat dalam kurung Kalbar berinisial AV 25 tahun karena telah menjual link phishing atau link palsu
yang menyerupai website resmi bank. Dalam 1 bulan, pelaku meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dalam kutipan terdapat link yang diduga phishing dengan tampilan seolah-olah sistem dari bank. Ketika mengklik link tersebut, akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik bank, kata Ade Safri saat dihubungi Jumat 1 September 2023. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link berikut. Contoh kasus yang ketiga yaitu unduh file undangan di WA. Nasabah kehilangan duit tabungan sebesar 4 miliar. Seorang pengusaha di Kabupaten Malayang, Jawa Timur, Sylvia Yap, 52 tahun, mengaku kehilangan uang di rekening bank senilai Rp 1,4 miliar. Hal itu terjadi usai dia mengunduh undangan pernikahan yang dikirim lewat WhatsApp dari nomor yang tak dikenalnya. Akhir Mei 2023, klien kami menerima undangan pernikahan digital. Undangan tersebut diklik, kata Hilmi dilansir Detik Jatim pada Jumat 7 Juli 2023. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ketiga yaitu malware. Contoh kasus malware. Yang pertama adalah awas aplikasi palsu, Signal dan Telegram sebar malware. Para peretas telah mengembangkan taktik baru yang licik untuk memasukkan malware ke ponsel-ponsel pengguna untuk mengintip percakapan mereka. Aplikasi berbahaya ini yang disebut Signal Plus, Messenger, dan Telegram dapat mengambil informasi sensitif dari akun Signal dan Telegram yang sah, termasuk log panggilan, pesan SMS, lokasi, dan banyak lagi ketika pengguna melakukan tindakan tertentu. Untuk info lebih lengkapnya dapat cek di link berikut. Contoh kasus kejahatan yang kedua yaitu kasus penipuan online berbasis malware. Kasus penipuan online berbasis malware di Jawa Tengah ternyata memiliki angka cukup tinggi. Direktorat Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Jateng mencatat menerima aduan kasus tersebut 5-10 kasus per hari. Ironisnya, para korban berasal dari berbagai kalangan termasuk para pejabat. Kerugian dari kasus itu juga terbilang cukup fantastik, mulai dari 2 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya dapat dibuka di link di bawah. Contoh kasus yang ketiga yaitu kirim dan undangan korban untuk klik link palsu kiriman paket. Modus penipuan ini kuras 12 miliar rupiah. Bareskrim Polri membekuk tindak pidana penipuan online berkedok link aplikasi dengan kerugian mencapai belasan miliaran rupiah. Modus penipuan melalui link alias tautan kiriman paket via pesanan singkat dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai 12 miliar rupiah. Dari penelusuran, 13 tersangka diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti menguasai dan meretas ponsel korban, mengumpulkan database di ponsel, hingga menguras rekening di mobil banking dan dompet digital. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang keempat adalah ransomware. Contoh kasusnya yang pertama adalah BSI diretas ransomware. Nasib uang nasabah gimana? Bank Syariah Indonesia atau BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri sudah error sejak Senin 8 atau 5 lalu, baik untuk layanan perbankan ATM maupun mobil banking. Pihak manajemen berdalih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berlangsung pulih pada Senin sore. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah.
Kasus yang kedua yaitu serangan ransomware terhadap Bank Indonesia, lebih parah dari dugaan. Dampak serangan ransomware terhadap Bank Indonesia atau BI tampaknya masih belum reda dan diduga lebih parah dari yang diungkap beberapa waktu lalu. Dalam postingan terbaru di akun Twitter mereka Sabtu 22 Januari 2022, geng Conti Ransomware ternyata masih mengunggah data internal BI yang mereka curi. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang ketiga yaitu Air Asia diserang ransomware asal Cina, data penumpang dan karyawan jadi taruhan. Di tengah gencarnya promo yang digelar Air Asia, ada kabar bahwa maskapai perbiayaan murah asal Malaysia itu tengah mendapatkan serangan cyber. Persisinya, Air Asia belum lama ini mengalami serangan ransomware. Selain membahayakan data pribadi penumpang, ransomware juga berpotensi menyerang karyawan Air Asia. Investigasi pun telah digelar oleh otoritas Malaysia. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang kelima yaitu peretasan. Untuk contoh kasus peretasan, di sini ada contoh pertama yaitu ulah para hacker. Inilah sekedar kasus peretasan yang terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 diketahui ada sedikit 8 kasus besar peretasan yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari Kompas TV, kasus pertama terjadi pada akhir Mei di situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Akibat dari peretasan yang terjadi, data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right.com. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang kedua yaitu 2 hacker retas website ITS Propos Jatim untuk tingkatkan SEO situs judi. 2 pelaku peretas situs memiliki Institut Teknologi 10 November atau ITS dan Propos Jatim diamankan Polda Jatim. Keduanya berdalih melakukan peretasan ini untuk meningkatkan SEO situs judi. Kedua pelaku yakni berinisial AT 27 tahun warga Cirebon, Jawa Barat dan DS alias MA alias MC atau MR Cakil 23 tahun warga Tangerang. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang keenam yaitu serangan DOS. Contoh kasusnya yaitu Project Multatuli diserang usai tayangkan kasus pencabulan di Bau-Bau. Menurut keterangan Direktur Eksekutif Project Multatuli, Evi Mariani, serangan terjadi usai pihaknya merilis laporan berjudul 2 putri saya dicabuli. Saya lapor ke Polres Bau-Bau, polisi malah tangkap anak sulung saya. Konsultan IT, kami mendeteksi ada kenaikan aktivitas tidak wajar ke Project Multatuli. Orang sejak Selasa 14 Maret 2023. Unjarnya Kamis 16 Mei 2023. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang kedua, situs Konde.com kena serangan DOS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop atau UKM. Situs Konde.com diserang oleh hacker dengan metode serangan DOS, Distributed Denial of Service, usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop atau UKM. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pemimpin redaksi Konde.co, Lufiana, melalui keterangan tertulisnya. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Contoh kasus yang pertama, peredaran produk kecantikan palsu di Lokapasar. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau
DJKI menerima laporan adanya dugaan pelanggaran kekayaan intelektual atas penjualan produk kecantikan palsu Nacifik dan Skin 1004 oleh sejumlah penjual di Lokapasar, Shopee, dan Tokopedia. Laporan disampaikan oleh perwakilan Korea Trader Investment Agency atau KOTRA, Raina Sultiani, dalam audiensi yang digelar bersama DJKI dan perwakilan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia di ruang rapat Satgas OPS Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu 23 Maret 2022. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kasus yang ke-8 yaitu pemalsuan. Contoh kasusnya adalah pembuatan SKCK palsu di Batam. Dibekuk, polisi amankan printer dan surat SKCK palsu. 3 pelaku pembuatan dokumen palsu, yakni surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, diringkus pihak kepolisian. Ketiga orang itu diantaranya Dedi Suryadi Purnama, Suherman Sianturi, yang diamankan di kawasan Villa Muka Kuning, Blok D nomor 1, dan kemudian Dedi Manolianto Saputra diamankan di kawasan Pancur. Mereka diamankan pada Kasim 5 Januari 2017 dan Kamis 12 Januari 2017. Untuk info lebih lengkapnya dapat dilihat di link di bawah. Contoh kasus yang berikutnya adalah 5 pemalsuan ijazah dan KTP di Batam ditangkap, dokumen dijual ratusan ribu rupiah. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Barelang menangkap 5 pelaku penjualan dokumen palsu di Batam. Budi menyebut berdasarkan keterangan pelaku, harga yang dipatok juga cukup variatif, mulai dari 50.000 hingga 200.000 tergantung dari dokumen yang dibutuhkan. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-9 yaitu pornografi anak. Untuk contoh kasus pornografi anak, yang pertama adalah Bareskrim Polri ringkus 3 pelaku pembuatan konten pornografi anak. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap 3 pelaku pelecehan seksual, pembuatan pornografi anak, dan penjualan konten porno terhadap anak di bawah umur di 3 kasus berbeda. Adapun modus operandi tersangka JA mengakrabkan diri ke korban dengan memberi korbannya snack, makanan kecil, ataupun uang, kemudian melakukan perbuatan asusila dan difoto atau direkam, kata Wiwit di Gedung Bareskrim Polri Senin 27 Maret 2023. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link berikut. Contoh kasus yang kedua yaitu Polda Banten tangkap pelaku penyebaran pornografi anak. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrim Sus Polda Banten berhasil menangkap tersangka pelaku penyebaran kasus pornografi terhadap anak di bawah umur. Direskrim Polda Banten Kombes Pol Nunung Sarifudin di Serang Rabu mengatakan penangkapan tersangka RK 22 tahun berstatus mahasiswa warga desa Sidorsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang berikutnya adalah cyberbullying. Untuk contoh kasus cyberbullying yaitu yang pertama, 6 korban cyberbullying yang berakhir bunuh diri. Beberapa korban cyberbullying bahkan sampai bunuh diri akibat tekanan yang diterimanya melalui internet. Kematian Yoga Cahyadi, 36 tahun, yang melakukan tindakan nekat dengan menabrakkan dirinya ke kereta api di Yogyakarta pada Sabtu 26 Mei kemarin, diduga karena tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik Lost Rock Fest 2, di mana dia yang menjadi event organizer atau EO-nya. Untuk info lebih lengkapnya dapat dilihat di link di bawah.
Untuk kasus yang berikutnya adalah Instagram jadi platform cyberbullying. Instagram menjadi media sosial yang paling umum digunakan untuk melakukan perisakan atau perundangan di internet alias cyberbullying. Setidaknya begitu menurut hasil survei dari lembaga donasi anti-bullying Dick the Label. Tak kurang dari 10.000 remaja berusia 12 hingga 20 tahun yang berdomisili di Inggris dijadikan sebagai sumber survei. Hasil survei menunjukkan lebih dari 42% korban cyberbullying mengaku mendapatkannya di Instagram, sebagaimana yang dilaporkan Mas Hamble dan dihimpun Kompas Tekno Jumat 21 Juli 2017. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Untuk contoh kasus yang ketiga yaitu kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Sakit hati akibat sering diolok saat bermain game online, seorang pemuda di kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat keduanya bermain game online. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering diolok dan dimaki oleh korban. Akibat makian korban, pelaku pun merasa sakit hati. Sehari sebelum kejadian, korban dan pelaku tidak saling sapa. Pada saat itulah emosi pelaku memuncak hingga mengambil palu dan memukul kepala korban. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Untuk kejahatan yang berikut adalah penyebaran informasi palsu. Contoh kasusnya adalah tersangka menyebarkan hoaks COVID-19 di Bondowoso telah ditangkap. Kapolres Bondowoso AKBP Erik Friedrich SIK menyampaikan press konferensi penangkapan pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks. Kronologinya yaitu pada Senin 16 Mei 2020 pihak Polres Kodim, Dinas Kesehatan dan RS Bayangkara Bondowoso sedang melakukan kegiatan pembersihan dan kerja bakti di Terminal Bondowoso. Kemudian rekaman tersebut oleh tersangka direkamnya dengan membuat postingan di akun Facebooknya yang berisi "Corona sudah masuk Bondowoso. Satu orang sumber beringin posting virus Corona dan penjemputan dilakukan di Terminal Bondowoso." Untuk info lebih lengkapnya dapat dibaca di link berikut. Contoh kasus yang kedua adalah merasa dirugikan karena rumor burning Sun Han Yojo tutut 33 orang. Han Yujo mulai mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebar informasi palsu dan membuat komentar jahat tentang dirinya. Bagaimanapun, pencemaran nama baik dan penghinaan yang sangat jahat mengklaim informasi palsu masih terus menyebar tanpa pandang bulu. Imbut sang perwakilan dikutip dari Koreabo pada Jumat 10 Mei 2019. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang ketiga yaitu geser kabar Kudus, zona merah rawan begal, polisi buru penyebar hoaks. Muncul kabar sejumlah daerah di Kabupaten Kudus masuk zona merah rawan begal. Polres Kudus memastikan kabar tersebut adalah palsu atau hoaks. Kini pelaku menyebar hoaks itu pun diburu polisi. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-12 adalah peretasan email. Contoh kasusnya adalah bajak email perusahaan ventilator. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkapkan kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona atau COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Bareskrim Polda Komisariat Jenderal Listio Sigit Prabowo
Mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus peretasan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang kedua yaitu Polda D berhasil bongkar kasus peretasan email bisnis jaringan internasional. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda D berhasil mengungkap tindak pidana cyber dengan modus operandi business email compromise atau BEC dengan korban yakni PT Pagilaran yang beralamat di Yogyakarta. Terang AKBP Roberto Gomgom didampingi Kabid Humas Kombes Pol Yulianto. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan berikutnya adalah pengintaian. Contoh kasusnya yang pertama adalah pemerkosaan di Bintaro. Awalnya berniat mencuri di rumah korban, sudah lakukan pengintaian. Polisi sebut pemerkosaan AV di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan sudah mengintai rumah korban sehari sebelum kejadian untuk melakukan pencurian. Kasat Reskrim Polres Tangerang Selatan AKP Muharam Wibisono menjelaskan pada awalnya pelaku berinisial RI 19 tahun berencana untuk melakukan pencurian di rumah korban. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Contoh kasus yang kedua adalah skandal pengintaian Australia Timur Leste. Skandal pengintaian Australia Timur Leste dimulai tahun 2002 ketika Australian Secret Intelligence Service atau ASIS terbukti meletakkan alat perekam rahasia di kantor Kabinet Timur Leste pada tahun 2014 dengan tujuan mengumpulkan informasi rahasia terkait perundingan bilateral ladang minyak dan gas Geather Sunris di Cela Timur. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-14 yaitu penggelapan. Contoh kasus yang pertama adalah kabar baru pilot Susi Air KKB minta uang tebusan sebesar 5 miliar. Polda Papua lakukan negosiasi. Kabar terbaru nasib pilot Susi Air yang ditangkap sekelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua di pimpinan Egyanus Kogoya kembali muncul di permukaan. Egyanus Kogoya meminta tebusan 5 miliar jika ingin pilot Air Susi dibebaskan. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kasus penggelapan dan penipuan PT Dok Polda Bali tetapkan 5 tersangka baru. Pengungkapan pelaku, dugaan pelaku penggelapan dan penipuan kasus investasi bodong PT Dana Oil Consortium atau DOC makin terkuat. Di Reskrimum Polda Bali menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus yang merugikan 387 korban, di mana kerugiannya mencapai 33,1 miliar. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasusnya adalah M-Banking dibobol, duit nasabah 0,5 miliar raib. Di Reskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta D membongkar kasus peretasan aplikasi perbankan dengan modus social engineering. Akibatnya, korban seorang perempuan berinisial PW kehilangan uang senilai 509 juta atau lebih dari 0,5 miliar. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Untuk contoh kasus yang kedua adalah pembobolan M-Banking Kaspersky 356.000 phishing sektor keuangan di RI terjadi tahun 2022. Perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobil banking atau M-Banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor
pusat di Moskow, Rusia itu membeberkan data terbaru yang berkait dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan kantor keuangan. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-16 yaitu pelanggaran privasi. Contoh kasusnya adalah langgar privasi anak di YouTube. Google didenda 200 US dollar. Google akan membayar 100 sampai 200 US dollar juta untuk menyelesaikan tuduhan pada anak usahanya, YouTuber. Sebelumnya, YouTuber diperkarakan karena melanggar undang-undang privasi anak. Rencananya keputusan resmi akan dikeluarkan September mendatang. Ini akan menjadi penyelesaian terbesar dalam kasus yang melibatkan privasi anak-anak di Amerika Serikat atau AS. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link berikut. Contoh yang kedua yaitu Twitter kena hukuman denda 2,1 triliun. Ini kronologinya. Twitter dilaporkan tengah menghadapi hukuman denda dengan nilai fantastik, di mana dijatuhkannya oleh Departemen Kehakiman AS dan juga Komisi Perdagangan Federal atau FTC. Dikutip dari Reuters, Kamis 26 Mei 2022, nilai dendanya sebesar 150 juta dolar AS atau setara dengan 2,1 triliun akibat terbukti melanggar privasi penggunaan berupa penggunaan data nomor telepon untuk penergetan iklan. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-17 yaitu pencurian akses. Contoh kasusnya. Yang pertama adalah ungkap kasus pencurian bermodul ilegal akses. Polisi tangkap seorang mahasiswa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pencurian barang elektronik bermodus ilegal akses terhadap perusahaan jasa ekspedisi. Dalam kasus yang mengakibatkan kerugian mencapai 337,4 juta, itu polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RFP alias A dengan umur 20 tahun. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Untuk kasus yang ketiga adalah kronologi kasus Richard Lee, akses medsos ilegal dan hilangkan alat bukti. Dokter sekaligus influencer Richard Lee ditahan penyidik Polda Metro Jaya atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Richard diduga telah melakukan pencurian data karena mengakses secara ilegal akun media sosial pribadinya yang telah disita penyidik Dareskrimsus Polda Metro Jaya. Akun media sosial milik Richard tengah dijadikan barang bukti dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan artis Kartika Putri. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link. Kejahatan yang ke-18 yaitu kejahatan seksual. Contoh kasusnya adalah dugaan pelecehan seksual Gofar Hilman mencuat di Twitter. Pada Juni 2021, YouTuber kondang Gofar Hilman terlibat dalam dugaan kasus pelecehan seksual usai seorang pengguna Twitter, Guven Jojo dalam kurung bukan nama sebenarnya, mengungkapkan pelecehan yang dialami pada 2018 di Malang, Jawa Timur saat Gofar jadi bintang tamu di sebuah acara. Untuk info lebih lengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-19 yaitu kejahatan pemerasan online. Kejahatan yang ke-19 yaitu pemerasan online. Kasus yang pertama adalah niat OpenBO. Pria ini justru kena pemerasan. Seorang pria terkena jebakan sindikat pemerasan dengan modus OpenBO atau prostitusi online via media sosial Instagram. Korban 33 tahun membuat laporan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Julpan menerangkan hendak ingin
berkencan dengan seorang wanita melalui media sosial Instagram. Korban sendiri sedang berada sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jaksel pada Rabu 4 Mei 2022. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link di bawah. Kejahatan yang ke-20 atau yang terakhir yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contohnya yaitu adalah Facebook, medsos paling banyak bermuatan radikal tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPTP menemukan ada 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikalisme. Selama 2022, Facebook menjadi media sosial yang memuat unsur radikalisme terbanyak. Untuk info selengkapnya dapat dicek di link berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adapun ada salah kata atau yang tidak berkenaan mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.